bahwa Watu Mbah Mbeh yang ada di desa Watugaluh ini bisa jadi merupakan sengkalan penanda waktu dan penunjuk lokasi di mana dipindahkannya ibu kota kerajaan Medang dari Tembelang ke Watugaluh, yang merujuk dari isi prasasti Anjuk Ladang yang berangkat tahun 937 Masehi. Relief di bagian kiri batu ini bergambar orang yang mirip tokoh Semar atau Bagong, yang mempunyai rambut gondrong dengan badan berisi dan menghadap ke kiri. Terdapat sebuah batu unik yang terletak di area persawahan Dusun Nanggalan, Desa Watugaluh, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang disebut oleh warga sekitar sebagai Watu Mbah Mbeh, yang entah dari mana awal penamaan ini berasal. Batu ini bukanlah sekedar batu biasa. Batu andesit ini dipercaya berkaitan erat dengan Desa Watugaluh. Patok batu ini dijadikan penanda asal-usul sejarah Desa Watugaluh, yang kini hari jadinya didasarkan dari penetapan lokasi ini sebagai ibu kota kerajaan Mataram kuno era Wangsa Isana, yang dipimpin Empu Sindok, Sang Maha Mantri Rakyan Hinu. Dulunya patok batu Mbah Mbeh hanya dibiarkan ada di tengah persawahan, di balik rimbunnya ladang para petani. Namun kini sekeliling patok batu ini telah diberikan paving dan pagar, meskipun tanpa cungkup, untuk melindungi bagian atas. Pemberian pagar dan paving itu juga berguna saat peringatan hari jadi desa, yang biasanya dilakukan dengan menghelat acara di sekeliling patok batu ini. Acara yang diselenggarakan biasanya adalah kirap budaya dengan berkeliling kampung. Patok ini mungkin sebuah penanda lokasi tertentu sebagai bagian dari batas kota. Jika memang benar, bisa jadi di dekat lokasi ini masih ada patok batu yang lain sebagai penandanya. Mungkin saja patok batu ini mirip dengan konsep Yoni Nagaraja milik Majapahit, yang menjadi pembatas wilayah ibu kota kerajaan. Bentuk batu patok ini mirip dengan sebuah lingga, dengan bagian ujung bundar. Bagian bawah memiliki sudut hingga membentuk 4 sisi, di mana makin ke atas batu ini bentuknya makin melengkung hingga terlihat bundar. Uniknya, 1 dari 4 sisinya yang menghadap ke barat memiliki ukiran guratan yang mirip dengan relief pada dinding candi. Relief di bagian kiri batu ini bergambar orang yang mirip tokoh Semar atau Bagong, yang mempunyai rambut gondrong dengan badan berisi dan menghadap ke kiri. Dan di depannya terdapat relief daun yang berada di bagian kanan. Dari tampilan relief pada batu, diperkirakan merupakan sebuah sengkalan Memet atau semacam surya sengkala
di mana sengkalan merupakan sejenis penanda waktu pada era kuno yang memberikan informasi tahun di mana benda ini dibuat dan beberapa detail lainnya. Sengkalan sendiri bisa diartikan sebuah penanda waktu yang biasanya menunjukkan angka tahun, yang memang biasanya dipakai untuk menandai lahirnya seseorang, berdirinya suatu lembaga daerah, kota, ataupun negara. Sengkalan juga bisa untuk menandai kematian, berakhir atau bubarnya sesuatu, bahkan sering digunakan untuk menandai peristiwa penting yang juga bisa menggambarkan kondisi politik, doa, maupun harapan. Sengkalan Mehmet memiliki tingkat kesulitan tinggi di dalam penafsirannya, terutama bila tidak memahami bahasa yang digunakan dalam lambang yang ditampilkan pada ukiran batu. Tidak adanya aturan baku untuk membaca rangkaian visual tersebut, sehingga disebutlah Mehmet, yang artinya rumit dan membingungkan. Dari kedua relief ini tampak sangat minim informasi, sehingga tidak bisa memberikan kesimpulan yang menyeluruh mengenai apa yang mendasari pembuatan sengkalan ini dan peristiwa apa yang terjadi pada kala Surya Sengkala ini. Namun beberapa sejarawan memperkirakan bahwa Watu Mbah Mbeh yang ada di desa Watugaluh ini bisa jadi merupakan sengkalan penanda waktu dan penunjuk lokasi di mana dipindahkannya ibu kota kerajaan Medang dari Tembelang ke Watugaluh, yang merujuk dari isi prasasti Anjuk Ladang yang berangkat tahun 937 Masehi, yang berbunyi, "Kita rasida mangraksa kadatuan, rahyang ta i bumi Mataram i Watugaluh." Misteri tentang minimnya informasi yang tertera dalam Watu Mbah Mbeh agaknya perlu dilakukan tindakan penelitian dan penggalian di sekeliling patok ini. Hal tersebut untuk mengetahui bentuk yang ada di bawah batu tersebut. Bisa jadi batu Mbah Mbeh hanyalah sebuah lingga, ataupun juga mungkin di bagian bawahnya terdapat bangunan yang lebih besar dengan relief yang lebih beragam, sehingga lebih banyak informasi yang bisa didapat dari situs ini.